Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'du. Yang terhormat kepada Bu Meta selaku dosen pengampu mata kuliah filsafat ilmu dan teman-temanku sekalian yang saya banggakan. Baiklah, di sini saya Neng Diah Fitriandani dengan NIM 20301100035 akan menyampaikan sedikit berkenaan dengan karya tulis ilmiah dengan tema Cantik Karena Allah. Institut Agama Islam Negeri Kudus, Fakultas Usuluddin, Program Studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir, tahun akademik 2020-2021. Langsung masuk kepada pengertian cantik, yaitu cantik atau kecantikan hakiki yang ideal adalah yang bersumber pada dimensi ilahiyah atau hati. Bagi muslimah dan mukminah, keinginan untuk menjadi cantik bidadari syurga merupakan dambaan dan keinginan yang terpatri. Dambaan untuk menjadi cantik nan anggun menjadi incaran dan simpanan bagi hamba-hamba Allah yang solih dan bertakwa. Ada kecantikan luar atau outer beauty yang menyangkut fisik, warna kulit, bentuk fisik, dan wajah. Tetapi yang lebih penting adalah kecantikan dalam atau inner beauty yang berhubungan dengan seluruh kepribadian dan dimensi psikis rohani yang lebih abadi sifatnya. Yang kedua yakni cantik di hadapan Allah dan manusia. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Shadaqallahul azim. Yang artinya, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan laki-laki, dan kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Dari ayat di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa Allah SWT melihat hambanya bukan pada badannya, apakah besar, kecil, sehat atau sakit, dan tidak juga melihat pada rupanya, apakah cantik ataukah jelek. Semua itu tidak ada harganya di sisi Allah. Begitu juga Allah tidak melihat kepada nasab, apakah nasabnya tinggi atau rendah, tidak melihat pada harta, dan tidak melihat pula kepada salah satu dari hal-hal semacam itu sama sekali. Tidak ada hubungan antara Allah dan hambanya kecuali dengan takwa. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka dia lebih dekat dengannya dan lebih mulia di sisinya. Maka dari itu, janganlah kamu menuntut hartamu, kecantikanmu, keindahan tubuhmu, anak-anakmu, istana-istanamu, mobil-mobilmu, dan kekayaan dunia lainnya sama sekali. Tetapi jika kamu di samping kaya, mempunyai ketakwaan yang kuat, maka itu merupakan karunia terbesar dari sisi Allah. Selanjutnya yakni berdasarkan hadis Nabi SAW yang berbunyi, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Rawahu Muslim. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah tidak melihat kepada tubuh kalian dan tidak pula kepada rupa kalian, tetapi Dia melihat kepada hati kalian. Hadis riwayat Muslim. Dalam hadis di atas, Rasulullah SAW ingin memberikan standar penilaian kemuliaan seorang hamba di sisi Allah, sekaligus meluruskan pandangan sebagian manusia yang salah dalam penilaian tersebut. Kemuliaan seseorang di pandangan Allah bukan hanya dilihat dari sisi lahirnya saja, seperti rupa yang cantik atau tampan, harta yang berlimpah, keturunan yang baik, dan seterusnya. Akan tetapi, Allah yang melihat amal hati seperti keikhlasan, rasa ketundukan, dan juga
amal anggota badan seperti sholat, puasa, dan lain-lain. Untuk selanjutnya, kiat-kiat kita untuk menjadi cantik dan sehat ala Islami adalah yang pertama yaitu melanggengkan wudhu, murah senyum, rutin mengaji, menjauhi maksiat, tidak minum khamr dan rajin puasa, tidak tidur tengkurap tapi tidur miring ke kanan sebagaimana sunnah Rasulullah, kemudian berpakaian indah dengan tidak berlebihan atau sewajarnya, menjauhi sikap sombong dan iri hati, memakai jilbab syar'i, kemudian makan dan minum secukupnya, dan menjauhi sikap sombong dan iri hati. Baiklah, yang terakhir yakni kesimpulan. Kecantikan akhlak dan hati tidak akan pernah hilang, walaupun dimakan waktu dan usia. Oleh karena itu, dari pembahasan di atas tadi, dapat kita ambil kesimpulan bahwa cantik itu bukan karena bagusnya rupa, tapi cantik yang sebenarnya adalah yang terpancar dari akhlakul karimah. Di samping itu, menjaga kecantikan dan kesehatan diri juga merupakan suatu kewajiban bagi kita. Hal tersebut ditujukan kepada bentuk rasa syukur kita kepada Allah SWT yang telah memberikan anugerah terindah dan terbaiknya kepada kita. Kama qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna idzabi lasyadid. Artinya, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku tambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka azabku sangat pedih. Quran Surat Ibrahim ayat 7. Jadi, marilah kita memulai hidup sehat dan cantik tentunya dengan mengamalkan sunnah-sunnah Nabi. Selain mendapatkan sunnahnya, maka kita Jadi, marilah memulai hidup sehat dan cantik tentunya dengan mengamalkan sunnah-sunnah Nabi. Dapat sehatnya, dapat cantiknya, dan dapat pula pahala sunnahnya. Jangan terlalu sibuk mengejar sesuatu yang bersifat sementara, tapi lalai terhadap sesuatu yang bersifat kekal atau selamanya. Syukur yang diberi, rawat yang masih ada, dan perbaiki yang belum baik. Karena akhlakmu mencerminkan dirimu. Selagi masih ada waktu, sehat sebelum sakitmu, waktu muda sebelum tuamu, dan waktu senggang sebelum sakitmu, lakukanlah perubahan. Lillah, karena Allah, karena sebaik-baik kamu adalah orang yang lebih baik dari dirinya yang kemarin. Sekian dan terima kasih. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Apabila terdapat kekurangan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.